Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fashalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Sidang Jumat rahimakumullah, Anas bin Malik meriwayatkan peristiwa di zaman Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam Ataita Abdullah bin Ubay, dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tidakkah engkau bisa berkunjung ke Abdullah bin Ubay? Fantolaqa ilaihi wa raqiba himaran, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyanggupinya dan beliau sengaja membawa para sahabat yang lain untuk menuju rumah Abdullah bin Ubay. Padahal kita ketahui Abdullah bin Ubay itu adalah tokoh munafik. Waroqiba himaron, dan beliau menunggang himar. Wantolakol muslimun wahya adun sabhah, dan kaum muslimin para sahabat ikut bersama Rasul mengunjungi Abdullah bin Ubay yang kebetulan perumahan Abdullah bin Ubay itu di tempat yang tidak bagus perjalanannya sehingga melelahkan. Maka qala ilaika anni fawallah, ketika Rasulullah SAW sampai ke rumah Abdullah bin Ubay, dia mengatakan ilaika anni fawallah laqad adani natsku himarik, nyahlah dariku, sesungguhnya himarmu menyakitkan, bau himarmu itu menyakitkan aku. Faqala rajulun, maka seorang sahabat minal ansor, dari kaum ansor, berkata, wallah la himaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan minka, demi Allah, himar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kamu sebut bau itu lebih harum dibanding dengan tubuhmu. Faqadiba li Abdullah, dan memang para sahabat itu marah kepada Ulah bin Abdullah bin ke Abdullah bin Ubay itu. Dan faqadiba li kulli wahidin, salah satu yang lainnya memarah, dan timbullah pertengkaran di antara mereka. Ada yang doroba bil jarid, ada yang bil yad, ada yang bin ni'al, ada yang memukul dengan pelapah unta, ada dengan tangan, ada juga dengan sendal dilemparkan, sehingga timbul persengketaan di antara mereka. Maka tidak lama kemudian turun ayat yang saya bacakan tadi, yaitu surat Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minin, dan apabila dua kelompok orang-orang mukmin iktatalu, berperang atau bersengketa atau berselisih atau bertengkar,
Fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara mereka. Fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra, dan apabila membangkang ada orang yang tidak mau berdamai kepada yang lain, faqatilul lati tabgi, maka perangilah orang yang membangkang itu, orang yang tidak mau damai itu. Hatta tafi'a ila amrihallah, sehingga mereka kembali kepada perintah Allah. Fa in fa'at, apabila mereka kembali, orang Taifah atau kelompok itu kembali, fa aslihu bainahuma, maka islahkanlah, maka damaikanlah di antara mereka. Bil adli, dengan adil. Wa aqsitu, dan berbuat adillah. Ada dua perkataan istilah adil. Yang pertama bil adli, dan yang kedua aqsitu bil qisti. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang adil. Sidang Jumat rahimakumullah, ayat 9 dari surat Al-Hujurat atau surat 49 memberi gambaran kepada kita bahwa ada di antara manusia itu yang senang menghasut, yang senang mengadu domba satu sama lain, supaya menimbulkan kemarahan, supaya menimbulkan persengketaan, supaya menimbulkan pertengkaran. Kalau perbedaan pendapat di kalangan umat itu hal yang wajar. Yang jadi persoalan adalah apabila perbedaan itu menimbulkan persengketaan, menimbulkan perselisihan. Dan perselisihan di kalangan umat banyak terjadi akibat ulah manusia, akibat orang yang mengadu domba. Dan memang disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling benci, jangan kalian saling iri, saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ihsana, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslimin, tidak halal bagi muslim ayah jura akhahu, untuk menjauhi saudaranya, fauqa salasati ayyam, melebihi 3 hari. Sidang Jumat rahimakumullah, di sini memberikan informasi bahwa faktor yang menimbulkan perselisihan di kalangan umat pertama adalah tabaghud, saling benci. Makanya dilarang oleh Rasulullah wala tabaghud. Kemudian tahasud, iri atau dengki. Makanya dilarang wala tahasadu, wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi, karena itu akan menimbulkan pertengkaran. Oleh karena itu apabila terjadi iktatalu di antara muslim, maka fa aslihu, dan apabila sudah kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu bainahuma bil adli, dengan adil. Wa aqsitu, dan berbuat adilah. Memang di sini ada dua perkataan adil. Pertama bil adli, kemudian bil qisti. Kalau kita selidiki berbagai ayat, aqsitu itu memang berkaitan dengan keadilan terhadap berbagai umat. Seperti dalam surat Al-Maidah, di situ dikatakan sifat orang Yahudi, maka wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti, dengan qisti, adilnya. Demikian pula di dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhakum 'anil ladina yuqatilukum, itu juga bil qisti. Adapun adil sesama umat menggunakan istilah bil adli. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas di sini adalah sesama umat muslim, antahkumu bil adli. Adil itu lebih cenderung
kepada tepat benar akhlaknya. Makanya di dalam ilmu hadis ada istilah al-jarhu wa ta'dil. Al-jarhu itu cacat, kurang baik akhlaknya. Ta'dil itu baik, tepat. Sidang Jumat rahimakumullah, tapi yang dicintai oleh Allah ditegaskan, innallaha yuhibbul muqsitin, adil kepada siapapun. Sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 9 ini menggariskan, pertama, ayat memerintahkan agar setiap mukmin mendamaikan sesama umat. Karena ada di antara umat muncul perselisihan diakibatkan oleh orang yang mengadu domba seperti Abdullah bin Ubay di zaman Rasul. Tentu kalau zaman-zaman sekarang berbeda-beda yang ingin mengadu domba sesama umat. Bahkan bisa pembesar, bisa orang-orang sembarangan. Dan sekarang ini hampir saja di antara kaum muslimin timbul permasalahan karena dibikin ulah sedemikian rupa oleh orang yang tidak senang bersatu, tidak senang berdamai sesama umat. Seperti tadi saya katakan, perbedaan di kalangan umat boleh, yang dilarang adalah perselisihan, persengketaan. Kedua, jika ada pihak yang tidak mau damai, maka perlu ditindak orang yang membangkang tersebut. Ingat, al-Islam itu merupakan agama perdamaian. Jika perdamaian terganggu, maka yang tidak mau damai, itulah yang ditindak, itulah yang diperangi. Ketiga, batas tindakan terhadap orang yang tidak mau damai adalah sehingga kembali kepada perintah Allah. Apabila sudah kembali kepada perintah Allah, maka diajak berdamai secara adil. Dan secara tersirat di dalam hadis, perdamaian sesama umat itu harus dilakukan sebelum 3 hari. Karena sesama muslim tidak boleh bertengkar, tidak boleh bersengketa melebihi 3 hari. Keempat, jika yang tidak mau damai itu sudah kembali ke perintah Allah, maka berlakulah adil. Jangan sampai ada yang dirugikan di dalam perdamaian itu. Tidak boleh ada yang didolimi, tidak boleh ada yang dianiaya. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala yuhibbul muqsitin, sangat mencintai orang-orang yang berdamai, orang-orang yang menegakkan keadilan di dalam perdamaian itu. Oleh karena itu tegakkanlah keadilan demi mencapai ridho dan rahmat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang yang menegakkan keadilan, muqsitin, itu sangat dicintai oleh Allah. Artinya Allah membenci orang-orang yang tidak adil. Ghafarallahu wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa yang harus kita garis bawahi dari surat Al-Hujurat ayat 9 sebagaimana saya uraikan tadi. Pertama, untuk melaksanakan perintah Allah surat An-Nisa surat Al-Hujurat ayat 9 ini, maka setiap mukmin diperintah waspada atas hasutan pihak orang munafik. Karena mereka membuat pecah belah sesama umat, sebagaimana historis ayat ini. Kedua, kepemimpinan umat itu mesti berperan
di dalam mempersatukan kaum muslimin. Untuk islah perlu ada juru damai yang memiliki kewibawaan untuk merukunkan umat. Jangan sampai ada pemimpin yang memecah belah. Yang dituntut dari pemimpin adalah keadilan dalam segala tindakan. Kemudian yang ketiga, dalam ayat itu tersirat manusia terdiri dari beberapa golongan. Golongan yang pertama, ta'ifatan minal mu'minin iqtatalu, suka bertengkar. Yang kedua, fa aslihu bainahuma, senang berdamai dan sebagai juru damai. Ketiga, fa imbagot alal ukhra, orang yang tidak mau damai walaupun sudah didamaikan. Orang ini bermusuhan senangnya. Yang keempat, hatta tafi'a ila amrillah, apabila dia bertengkar mudah didamaikan, mudah diperbaiki. Kemudian yang kelima, fa in fa'at fa aslihu bainahuma, orang yang perlu didamaikan hingga bisa bertobat. Jadi ada yang senang bertobat. Kemudian yang keenam, aksitu, orang yang adil di dalam segala tindakan dan selalu menjaga perdamaian. Dan yang ketujuh, innallaha yuhibbul muqsitin, orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita menginginkan agar termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.